perkenalkan, nama saya Liska Alfila, NIM 91041036, kelas pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin, SE, MM, CPHCM, CH, RMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Cultural Environment of Global Market. Lingkungan sosial atau budaya. Lingkungan budaya terdiri dari pengaruh agama, keluarga, pendidikan, dan sistem sosial dalam sistem pemasaran. Pemasaran yang berniat memasarkan produknya ke luar negeri mungkin sangat sensitif terhadap budaya asing. Sementara, perbedaan antara latar belakang budaya kita di Amerika Serikat dan negara-negara asing mungkin tampak kecil. Pemasar yang mengakibatkan perbedaan ini berisiko gagal dalam menerapkan program pemasaran. Kegagalan untuk mempertimbangkan perbedaan budaya adalah salah satu alasan utama kegagalan pemasaran di luar negeri. Sejumlah perbedaan budaya dapat menyebabkan masalah pemasar dalam mencoba memasarkan produknya ke luar negeri, yaitu termasuk bahasa, warna kulit, adat dan tabu, nilai, estetika, waktu, norma bisnis, dan agama. Masing-masing dibahas dalam bagian itu sebagai berikut. Pertama, ada bahasa. Pentingnya perbedaan bahasa tidak dapat terlalu ditekankan karena ada hampir 3.000 bahasa di dunia. Perbedaan bahasa menyebabkan banyak masalah bagi pemasar dalam merancang kampanye iklan dan label produk. Masalah bahasa menjadi lebih serius setelah penduduk suatu negara berbicara beberapa bahasa. Misalnya di Kanada, label harus dalam bahasa Inggris dan Perancis. Di India ada lebih dari 200 dialek yang berbeda, dan situasi serupa terjadi di Cina. Yang kedua, warna. Warna juga memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, di Mesir, warna hijau nasional negara itu dianggap tidak dapat diterima untuk kemasan karena para pemimpin agama pernah memakainya. Di Jepang, hitam dan putih adalah warna berkabung dan tidak boleh digunakan pada kemasan produk. Demikian pula ungu tidak dapat diterima di negara-negara Hispanik karena dikaitkan dengan kematian. Sedangkan yang ketiga ada adat dan tabu. Semua budaya memiliki seperangkat kebiasaan dan tabu yang unik. Penting bagi pemasar untuk mempelajari kebiasaan dan tabu ini hingga mereka tahu apa yang dapat diterima dan apa yang tidak untuk program pemasaran mereka. Yang keempat, nilai. Nilai-nilai individu muncul dari keyakinan moral atau agamanya dan dipelajari melalui pengalaman. Misalnya di Amerika kita menempatkan nilai yang sangat tinggi pada kesejahteraan materi dan jauh lebih mungkin untuk membeli simbol status daripada orang-orang di dunia. Yang kelima, estetika. Istilah estetika digunakan untuk merujuk pada konsep keindahan dan selera yang baik. Ungkapan kecantikan ada di mata yang melihatnya, yaitu adalah deskripsi yang sangat tepat tentang perbedaan estetika yang ada antar budaya. Misalnya, orang Amerika percaya bahwa berjemur itu menarik, awet muda dan sehat, namun orang Jepang tidak. Yang keenam, waktu. Orang Amerika tampak fanatik tentang waktu jika dibandingkan dengan budaya lain. Ketepatan waktu dan tenggat waktu adalah praktik bisnis rutin di Amerika Serikat. Namun, wiraniaga yang menetapkan janji temu yang pasti untuk panggilan penjualan di Timur Tengah dan Amerika Latin akan memiliki banyak waktu, karena pebisnis dari kedua budaya ini tidak terlalu terikat oleh batasan waktu. Bagi banyak dari budaya ini, menetapkan tenggat waktu seperti saya harus tahu minggu depan dianggap memaksa dan kasar. Yang ketujuh, norma bisnis.
Norma menjalankan bisnis juga bervariasi dari satu negara ke negara lain. Berikut adalah beberapa contoh perilaku bisnis asing yang berbeda dari perilaku bisnis Amerika Serikat. Pertama, di Perancis. Pedagang grosir tidak suka mempromosikan produk. Mereka terutama tertarik untuk memasok pengecer dengan produk yang mereka butuhkan. Kedua, di Rusia. Rencana apapun harus disetujui oleh serangkaian komite yang tampaknya tak ada habisnya. Akibatnya, negosiasi bisnis bisa memakan waktu bertahun-tahun. Yang keempat, orang Amerika Selatan suka membicarakan bisnis hidung ke hidung. Keinginan untuk kedekatan fisik ini menyebabkan pebisnis Amerika mundur dari orang Amerika Selatan yang terus bergerak maju. Dan yang terakhir, kelima, di Jepang. Para pebisnis telah menguasai taktik diam dalam negosiasi. Orang Amerika tidak siap untuk ini dan mereka panik karena mereka pikir ada yang tidak beres. Hasilnya adalah orang Amerika menjadi tidak sabar, mendorong penutupan, dan sering membuat konsesi bisnis yang kemudian mereka sesali. Norma-norma ini tercermin dalam kesulitan memperkenalkan web ke Eropa. Lihat pemasaran terpadu. Yang ke-8, keyakinan agama. Keyakinan agama seseorang dapat mempengaruhi pola belanja dan produk yang dibeli selain nilai-nilainya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di Amerika Serikat dan negara-negara Kristen lainnya, waktu Natal adalah periode penjualan utama. Tetapi, untuk agama lain, hari libur keagamaan tidak menjadi waktu yang populer untuk membeli produk. Perempuan tidak berpartisipasi dalam keputusan pembelian rumah tangga di negara-negara di mana agama menjadi penentang gerakan hak-hak perempuan. Setiap budaya memiliki struktur sosial, tetapi beberapa tampaknya kurang didefinisikan secara luas daripada yang lain. Artinya, lebih sulit untuk bergerak ke atas dalam struktur sosial yang kaku. Misalnya di Amerika Serikat, keluarga pencari nafkah dua upah telah mengarah pada pengembangan kelompok konsumen yang lebih makmur. Namun, dalam budaya lain, dianggap tidak dapat diterima bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Selanjutnya, di sini ada lingkungan politik atau hukum. Lingkungan politik atau hukum di luar negeri sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Sebagian besar negara ingin menjadi mandiri dan meningkatkan status mereka di mata dunia. Inilah inti dari nasionalisme. Semangat nasionalisme yang ada di banyak negara telah membawa mereka melakukan praktik-praktik yang sangat merugikan organisasi pemasaran negara lain. Misalnya, pemerintah asing dapat mengintervensi program pemasaran dengan cara berikut. Pertama, kontrak untuk penyediaan dan pengiriman barang dan jasa. Kedua, pendaftaran dan penegakan merek dagang, nama merek, dan pelabelan. Ketiga, ada paten. Keempat, komunikasi pemasaran. Kelima, penetapan harga. Keenam, keamanan produk, akseptabilitas, dan isu-isu lingkungan. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Tingkat perkembangan teknologi suatu negara mempengaruhi daya tarik melakukan bisnis di sana, serta jenis operasi yang mungkin dilakukan. Pemasaran di negara maju tidak dapat menerima begitu saja banyak kemajuan teknologi. Dan terakhir, di sini lingkungan yang kompetitif. Memasuki pemasar internasional mirip dengan melakukannya di pasar domestik, di mana perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan diferensial dengan menginvestasikan sumber daya di pasar itu. Seringkali perusahaan lokal akan mengadopsi strategi imitasi, terkadang berhasil. Ketika mereka berhasil, ekonomi negara mereka sendiri menerima dorongan yang baik. Ketika mereka tidak berhasil, perusahaan multinasional sering membelinya. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.